Pak Cahyono Saputro, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Rudi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri Pak, minal aidin wal faizin Pak. Sama-sama, mohon maaf lahir batin Mas Rudi. Sama-sama Pak, maaf lahir batin. Selamat pagi juga para pendengar Radio Pro 3 FM RRI. Iya. Baik, terkait dengan one way nasional untuk urai kepadatan arus balik terutama mengarah ke Jakarta. Gambaran umum arus balik lebaran untuk tahun ini bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Sedikit kami sampaikan bahwa operasi ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang tidak hanya berfokus pada pengamanan arus mudik dan arus balik, tapi juga bertujuan untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, serta rasa aman masyarakat secara menyeluruh, baik di jalur transportasi, tempat ibadah maupun destinasi wisata. Terkait kondisi arus balik saat ini berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dapat kami sampaikan bahwa arus balik Lebaran saat ini sudah mulai mengalami peningkatan secara signifikan menuju arah Jakarta. Untuk informasi, total kendaraan yang keluar Jakarta pada saat arus mudik kemarin sekitar 2,3 juta kendaraan. Saat ini sekitar total 3.000 kendaraan sudah mulai masuki pada puncak arus mudik kemarin. Namun kondisi lalu lintas secara umum masih dalam keadaan terkendali. Polisian memprediksi puncak arus balik ada 2 tahapan, yang itu pada tanggal 24 kemarin dan nanti di akhir minggu ini, tanggal 28, 29 akhir pekan ini. Oke, seberapa besar Pak lonjakan tanggal 24 kemarin dibandingkan dari kondisi normal Pak? Yang masuk ke Jakarta terutama. Baik, secara kumulatif untuk kendaraan ataupun yang masuk keluar Jakarta itu ada 167.939 kendaraan, naik sekitar 55% dibanding kondisi normal. Kendaraan yang masuk Jakarta sekitar 225.293 kendaraan. Ini juga naik sampai 73,17% dibanding kondisi normal. Kalau dari data yang dihimpun Pak sampai dengan saat ini, apakah hari ini juga masih terjadi lonjakan atau memang puncaknya kemarin sekitar 3.000 kendaraan yang masuk Jakarta? Bagaimana Pak potensi pertambahan kendaraan? Betul, sesuai dengan prediksi bahwa arus puncak memang terjadi kemarin sampai dengan tadi pagi, dan kemungkinan juga ini juga para pemudik kami juga ucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya WFH dan diskon tarif tol. Dan kemungkinan para pemudik juga membuat strategi untuk kembalinya ke pulang, tidak mengikuti bertumpuk di arus puncak. Karena masih ada hari-hari setelah ini sampai dengan kita prediksi arus puncak di tanggal 28 sampai 29 Maret nanti. Baik. Pak, yang dimaksud dengan one way nasional itu apakah memang dari ruas tol Merak sampai dengan Trans Jawa itu diberlakukan secara serentak untuk satu arah, atau bagaimana ini Pak yang dimaksud dengan one way nasional ini? One way nasional itu diberlakukan di tol Cikampek dari arah Kali Kangkung sampai menuju Jakarta, kilometer 70 dari 414. Dari Kali Kangkung, yang mana kemarin flag off-nya sudah dilakukan oleh Bapak Kapolri dengan kementerian terkait dari Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, kemudian juga stakeholder lainnya juga turut serta pada saat flag off yang dilakukan oleh Bapak Kapolri siang hari kemarin pada jam 2 siang. Jadi dari Kali Kangkung sampai dengan tol Cikampek untuk masuk ke Jakarta, begitu Pak Cahyono ya? 70, kilometer 70, kemudian dari kilometer 70 sampai selanjutnya dilakukan kontraflow 2 arah, dan ini juga mulai daripada situasional dari traffic counting itu juga bisa kita berlakukan sesuai dengan rekayasa lantas yang terkait dengan kepadatan lalu lintas hari ini maupun nanti selanjutnya. Baik, kondisi volume kendaraan yang bagaimana akan diputuskan one way tersebut Pak? Kondisinya ada SOP yang sudah dilakukan oleh Korlantas, yaitu pada saat jumlah kendaraan 5.500 per jam itu akan dilakukan kontraflow 1 arah, kemudian di atas 6.000 kontraflow 2 arah, di atas 7.000 itu baru akan dilakukan one way. Jadi ada SOP yang sudah disepakati oleh stakeholder yang lainnya terkait dengan counting daripada traffic counting dan jumlah kepadatan daripada kendaraan yang akan melalui. Jadi ada tahapan Pak ya, 5.500 kontraflow dulu, kalau sudah mencapai 7.000 per jamnya baru akan dikeluarkan kebijakan sesuai dengan SOP yaitu satu arah atau one way begitu. Ya.
Biasanya Betul, Pak. efektivitasnya butuh berapa lama untuk bisa mengurangi volume kendaraan per jamnya tadi, Pak? Sehingga diturunkan kembali statusnya dari one way menuju ke kontraflow atau bahkan kembali normal. Ya, dan kami akan terus memantau melalui traffic counting dan melalui sarana-sarana yang dimiliki oleh Korlantas dan stakeholder lainnya dari Jasa Marga, dilihat dari traffic countingnya, kemudian kepadatan kendaraan. Kalau memang dianggap dari jumlah kepadatan ini sudah cukup ataupun sudah kembali normal, itu akan secara tidak langsung akan dicabut ataupun dihentikan terkait kebijakan dari one way nasional. Untuk yang pengalaman tahun ini dalam arus balik bisa memakan waktu berapa lama itu, Pak? Sekali dikeluarkan kebijakan one way ini, Pak. Waktu arus balik itu one way nasional, jadi sebelumnya itu bukan waktu 1 hari dari one way terapkan one way nasional, kemudian pada saat tanggal 18 itu dilakukan pada saat arus mudik. Ya, dilakukan one way nasional, kemudian besoknya sudah dilihat kondisi normal kembali. Normal kembali, kemudian dicabut. Ya, ini kan berdampak pada kendaraan yang sebaliknya nih, Pak, ya, karena tertutup arusnya untuk bisa menggunakan ruas jalan tersebut. Ini bagaimana, Pak, antisipasi justru kemacetan berpindah di titik yang lain, tidak di jalan tol? Di jalan alternatif pun ada dilakukan one way sepenggal yang dilakukan oleh satuan kewilayahan masing-masing melalui jalur alternatif itu, dan ini sudah diantisipasi oleh jajaran kita di kewilayahan, ya kan, oleh Polres maupun Polda yang ada di ini terhadap jalur alternatif. Jadi kebijakan one way nasional ini sudah sinergi dengan satuan kewilayahan yang ada di kita ini. Oke, seberapa efektif, Pak, penerapan one way nasional dalam mengurai kepadatan atau memperlancar arus kendaraan dengan volume tingkat kendaraan yang cukup tinggi nih, Pak? Sangat efektif sekali, Pak, dan sangat membantu sekali, dan ini merupakan juga kebijakan yang sangat bagus, dan ini didukung oleh stakeholder lainnya, dan ini sangat membantu terhadap kepadatan daripada kendaraan yang harus mudik maupun harus baliknya ini. Ada titik kemacetan nggak, Pak, atau ketersendatan ketika one way diberlakukan, Pak? Pelambatan kendaraan itu terjadi, tetapi secara umum itu dapat diatasi dan pelaksanaan one way nasional dapat berjalan dengan lancar. Ya, faktor utama perlambatan ini apa karena memang jumlah volume kendaraan dan tidak sebanding atau diukur dari volume jalan atau bagaimana ini, Pak? Atau ada peristiwa di jalan yang menyebabkan perlambatan tadi? Dari hasil traffic counting itu volume kendaraan meningkat dari jumlah normal yang tadi kami sampaikan. Ya kan, kondisinya sampai naik 28% yang keluar maupun yang masuk ini ke Jakarta sampai 73% dari kondisi normal. Ini jelas sangat menjadi perhitungan kami dalam melakukan kebijakan untuk one way nasional. Ya, dan pengalaman kami juga, Pak, melihat tidak hanya di lintasan ruas tol, tetapi di rest area pun sangat berpotensi untuk menyumbang perlambatan tadi, bahkan juga antrian kendaraan di sana. Ini bagaimana pihak Polri dan juga yang lainnya mengelola kepadatan di titik-titik rest area yang ada ini, Pak? Betul, Pak. Jadi kami dengan Jasa Marga, kemudian stakeholder lainnya selalu mengimbau kepada para pengemudi yang sudah ini tidak terlalu lama beristirahat di rest area. Karena ini akan juga mengalami pelambatan di tempat yang lain, dan makanya di sana juga kami selalu mengimbau kepada para pengemudi yang sudah cukup untuk istirahat untuk segera melaksanakan kembali perjalanan untuk mudik ataupun kembali ke Jakarta sebagai arus balik. Oke. Nah, untuk informasi akan atau kapan akan diberlakukan one way secara nasional tadi, Pak, ini bagaimana sih, Pak, masyarakat atau pengendara itu mengetahui atau berapa jam sebelumnya sudah diinformasikan sehingga pengemudi mendapatkan informasi seperti itu, terutama mereka yang akan tertahan karena one way ini, Pak? Bagaimana? Iya, Pak, dari Bapak Kakor Lantas itu sudah beberapa hari sebelum kita melaksanakan penerapan one way nasional itu sudah diinformasikan melalui media-media sosial, media mainstream, dan media lainnya kita sampaikan, dan itu berulang-ulang kali Pak Kakor Lantas menyampaikan akan ada kebijakan one way nasional. Dan saya yakin kalau para pemudik yang selalu mendapat informasi itu juga akan memonitor daripada kebijakan yang dilakukan pada saat Lebaran kali ini. Kemudian juga kita juga punya hotline 110 untuk pengaduan dan juga ya betul, hotline kita 110 itu juga sebagai tempat sarana informasi ataupun pengaduan apabila
ada pemudik yang ingin melaporkan ataupun mengetahui juga terkait dengan informasi terjadinya pelaksanaan one way nasional. Ya, artinya kalau memang efektif one way berarti akan terus digunakan Pak ya di masa mendatang ini? Insya Allah. Dan ini merupakan satu ini karena pertumbuhan kendaraan juga cukup besar di Indonesia dan tadi saya sampaikan dari arus balik itu sudah menuju kondisi normal pada saat pelaksanaan hari-hari biasa. Ya. Optimalisasi dari sisi evaluasi yang akan terus dilakukan untuk one way ke depan atau masa periode tertentu ke depan apa saja nih Pak Cahyono? Ya sampai saat ini mungkin strategi untuk pelaksanaan one way ini masih kita berlakukan untuk terkait dengan pelaksanaan hari-hari besar seperti nanti pada saat ini operasi ketupat, nanti juga pada saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Yeah. Ini juga selalu strategi ini selalu kita gunakan dan ini sangat efektif dinilai oleh kementerian terkait maupun stakeholder lainnya. Yeah. Jadi kita bekerja sama. Terus kemudian juga kami menghimbau Pak terhadap kendaraan-kendaraan sumbu 3 dan pengelolaannya untuk mematuhi sampai dengan nanti selesainya karena sudah ada SKB 3 Menteri yang nanti juga untuk menghimbau untuk melarang terkait dengan pelaksanaan kendaraan sumbu 3 untuk pada saat pelaksanaan operasi ketupat itu tidak melalui dulu. Ya. Gitu. Jadi kalau ketemu mau masuk tol ditahan dulu begitu Pak ya, sumbu 3 ke atas ini ya? Ya dibantu keluar Pak, dibantu keluar. Oke. Baik. Ya untuk keluar dari jalan tol Pak, karena itu sangat mengganggu dan sangat membutuhkan perambatan. Ya, karena kecepatan sumbu 3 ini tidak secepat kendaraan pribadi Pak ya, justru akan dampak perambatan kendaraan. Ya, imbauan Pak untuk masyarakat, pesan mungkin terutama bagi mereka yang nanti berencana untuk kembali ke Jakarta pada gelombang kedua nanti Pak, tanggal 28 Maret ini. Silakan Pak Cahyono. Siap. Imbauan kepada masyarakat, seluruh masyarakat yang pertama kami untuk atur waktu perjalanan, hindari puncak arus balik jika memungkinkan, kemudian membantukan kebijakan WFH yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kemudian juga adanya diskon tarif tol pada tanggal 26-27 Maret bulan ini. Kemudian utamakan keselamatan, pastikan kondisi fisik prima, tidak memaksakan diri saat lemah, manfaatkan rest area yang ada, kemudian data kecelakaan masih terjadi sehingga masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, menjaga jarak aman serta tidak memaksakan untuk kendara dalam kondisi lelah ataupun mengantuk. Persiapan perjalanan kami harap mengecek kendaraan sebelum berangkat, pastikan BBM dan saldo atau yang cukup. Manfaatkan fasilitas rest area dengan bijak, gunakan jalur alternatif yang disiapkan. Kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti arahan petugas yang di lapangan. Dan yang terakhir kami tadi sudah sampaikan bahwa ada layanan darurat bisa menghubungi 110 bantuan kepolisian, ini juga 24 jam kami online Pak. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak Pak Cahyono Saputro untuk waktunya Pak. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Lili, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karopit Divisi Humas Polri selaku Kasatgas Humas Operasi Ketupat 2026 Brigjen Polisi Cahyono Saputro.